Salam keluarga SAD yang saya kasihi. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap dan saya percaya di masa menjelang PSBB, pembatasan sosial berskala besar yang akan diberlakukan di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, saya yakin kita semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus senantiasa. Hari ini kita akan belajar dari Roma 6 ayat 9 sampai 11 yang berbunyi, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ada beberapa poin yang akan kita dapatkan hari ini dan saya uraikan secara sederhana. Saya tidak bisa menguraikan secara panjang atau detail karena waktu, tapi saya akan sederhanakan. Yang pertama kita akan bahas maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kita tahu bahwa Tuhan Maha Kuasa dan kekuasaannya tidak ada yang bisa menandingi, termasuk maut. Yohanes 11 ayat 25-26 mengatakan, jawab Tuhan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, garis bawah itu kepada Tuhan Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah kematiannya adalah kematian untuk dosa. Sejatinya upah dosa adalah maut. Tetapi karena kasih karunia dan anugerah Tuhan yang membawa kita dari kematian kepada kehidupan. Dan ini berlaku bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, mengasihi, menurut dan melakukan setiap firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Poin ini sangat penting. Kenapa? Karena di dalam hidup kita ada penyematan jabatan baru. Jabatannya adalah hidupmu adalah Kristus yang nampak bagi sekitarmu. Maksudnya adalah kehidupan kita adalah kesaksian bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Bagaimana kita bisa bersaksi bagi mereka kalau kehidupan kita jauh dari kebenaran firman Tuhan, kita jauh dari persekutuan, tidak melakukan setiap firman Tuhan. Kristennya hanya Kristen secara KTP, Kristen tanpa pertobatan. Tidak mencerminkan Kristus yang penuh kasih. Untuk saat-saat ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus bisa menyatakan kasih kepada sesama kita. Mereka yang belum mengenal Tuhan. Kata firman Tuhan, jadilah garam dan jadilah terang bagi sesamamu. Firman Tuhan berkata di dalam Galatia, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mari bersama kita lakukan firman Tuhan. Jangan takut, kita pasti bisa. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan, karena Tuhan pasti menolong kita. Bagian kita adalah menjadi garam dan terang bagi sesama. Bagian kita adalah mentransferkan kasih Tuhan kepada sesama kita. Lakukanlah, maka Tuhan akan memberkati kita semua. Lakukanlah semampu kita, Dia pasti menolong kita. Filipi 1 ayat 21 mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semuanya dan memberkati kita. Salam firman kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk melakukan setiap firman-Mu. Dan firman-Mu ini Engkau meteraikan dalam kehidupan kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman untuk menerangi dan menjadi garam bagi orang-orang sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin.